Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini kita mau sharing tentang gimana sih caranya menjadi advokat. Memang topik kali ini agak sedikit berat, tetapi bagi kalian yang ingin menjadi advokat, kalian bisa tonton video ini. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya. Oke? Tonton ya videonya sampai selesai. Oke, aku akan menceritakan tentang perjalananku menjadi advokat. Nah, untuk pertama-tama kita itu harus memiliki sertifikat PKPA-nya dulu teman-teman. Nah, PKPA itu apa sih? Nah, kepanjangan dari PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, kebetulan di bulan Desember 2021 itu ada senior dan dosen Fakultas Hukum lulusan universitasku dulu membuat story WhatsApp pembukaan PKPA di tahun 2022, yaitu tahun ini. Nah, waktu itu penyelenggaraannya di bulan Januari dan Februari. Waktu itu tuh aku tuh tiba-tiba aja gitu pengen upgrade diri ya. Maksudnya dari aku yang lulusan Fakultas Hukum ingin memiliki sertifikat berprofesi sebagai advokat ini. Nah, lalu akhirnya aku meminta izin kepada suamiku. Nah, akhirnya alhamdulillah suamiku mengizinkan untuk aku mengikuti pembelajaran sebagai advokat ini. Nah, lalu kita itu mendaftar ke PKPA itu kebetulan ada di Indramayu. Nah, memang jarang di Indramayu itu ada penyelenggara PKPA ini. Nah, kebetulan ada di Indramayu, ya kenapa tidak gitu kan. Nah, itu pun juga baru angkatan kedua, yaitu kami itu baru angkatan keduanya. Nah, lalu di situ aku tuh mendaftar. Total harga biaya pendaftaran itu 5 juta. Itu tuh 5 juta tuh untuk kita belajar selama. Nah, di situ juga ada biaya pendaftarannya yaitu 500.000. Jadi kurang lebih 5.500.000. Nah, untuk brosurnya itu sendiri aku masih menyimpannya di sini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk tanggal penyelenggaraannya itu pada tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022. Nah, untuk pembelajarannya itu gimana? Itu sebenarnya untuk PKPA itu sendiri bisa kalian daftar di kota kalian masing-masing. Maksudnya bisa di seluruh Indonesia itu selalu ada. Kalian ya cari tahu aja sendiri gitu untuk lulusan kalian, entah itu senior kalian yang sudah menjadi berprofesi menjadi advokat, kalian bisa tanya aja. Kan untuk pelaksanaan itu sendiri beda-beda tergantung penyelenggaranya. Nah, kebetulan Peradi itu untuk DPN-nya itu bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Wiraludra. Nah, itu tuh kuliah kampusku dulu. Nah, jadi makanya kenapa aku tahu gitu kalau di situ lagi ngadain PKPA tersebut. Nah, untuk pengertian PKPA saya tulis di sini ya biar kalian tidak lupa kenapa saya selalu menyebutkan PKPA itu. Nah, lalu setelah pelaksanaan itu kurang lebih 1 bulan kurang. Nah, pembelajarannya itu Sabtu dan Minggu. Jadi di mana diambil saat weekend karena aku memiliki 1 orang anak yang dimana dia itu masih sangat kecil waktu itu, berarti usia anakku masih 9 bulan. 9 bulan kurang lebih. Jadi akhirnya aku sendiri yang merawat anakku dan akhirnya mau nggak mau aku meminta pertolongan dari orang tua maupun mertuaku. Jadi alhamdulillahnya mertua dan orang tuaku mendukung untuk saya menjadi advokat ini. Selama pembelajaran itu full time banget teman-teman, dari jam 8 pagi
sampai jam 4 sore, bener-bener waktu yang padat banget itu kita full belajar. Aku dan anakku itu kan sebetulnya dia itu ini masih menempel ya, aku masih mengasihi, dan anakku itu nggak belajar teman-teman, bayangkan. Jadi aku pagi-pagi ya itu harus mengasihi dulu anakku, pokoknya sampai dia betul-betul selesai baru aku pergi gitu ke kampus. Jadi bener-bener yang pagi-pagi tuh aku nggak bisa yang tepat waktu jam 8 teng, kadang aku tuh telat gitu karena tadi gitu, maksudnya sampai yang anakku mengasihi selesai, dia makan segala macam gitu kan. Terus mertuaku datang, entah itu orang tuaku bergantian menjaga anakku, lalu aku pergi gitu. Jadi bener-bener yang drama banget. Kadang aku ditangisin juga sama anakku, cuman yang gimana ya, memang begitulah gitu keadaannya. Dan ya tadi dia nggak mau belajar dot, aku udah belajarin dia dot, tapi ya mau gimana ya, dia maunya menempel sama aku. Jadi ya akhirnya gitu, setiap jam makan siang kan kita ada waktu kan istirahat kan, jam 12 siang sampai jam 1 siang. Itu apa coba, aku naik motor untuk kembali lagi. Maksudnya aku tuh balik lagi gitu ke rumah untuk apa? Ya tadi untuk mengasihi anakku. Jadi karena aku kan sudah hafal ya untuk jam-jam tidurnya dia tuh pokoknya pagi minta nen, siang pun minta gitu kan untuk tidur siangnya dia. Nah ya begitulah. Jadi saat aku sampai rumah pun langsung ditempelin sama dia gitu. Terus akhirnya dia makan siang dan istirahat, dia tidur gitu kan. Aku pun makan siang sama sholatnya pun ya di rumah. Jadi untuk kebijakan jadwal belajar pun sebetulnya kembali ke masing-masing yang menyelenggarakan. Nah, untuk sebenarnya persyaratan untuk menjadi seorang advokat itu ada wajib magang 2 tahun teman-teman. Jadi kalau kalian usianya masih di bawah 25 tahun alias atau memang baru aja lulus dari kuliah, nah bisa kalian tuh magang dulu di di law firm atau di LKBH sekitarnya kalian gitu untuk magang sama 2 tahun itu di advokat itu. Soalnya untuk menjadi seorang advokat alias untuk dilantik itu sendiri, kalian itu harus berusia minimal 25 tahun. Nah, kalau kalian belum berusia 25 tahun, itu kalian belum bisa disumpah maupun diangkat. Nah, untuk ujiannya itu sendiri, kita itu lokasi di Majalengka. Nah, untuk itu kan gelombang pertama tuh teman-teman. Sebenarnya ujian itu banyak gelombangnya gitu. Kebetulan di tahun 2022 itu di tanggal 19 Februari gelombang pertamanya. Nah, kita ikut di gelombang ke-1 itu. Untuk biayanya itu sendiri 2.500.000. Nah, lokasinya itu di Hotel Fitra Majalengka. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri. Untuk next ujiannya itu bisa tanyakan ke panitia yang penyelenggara PKPA yang kalian ikutin gitu. Soalnya kan memang beda-beda ya tiap wilayah gitu. Nah, kalau kita itu sendiri Indramayu di Majalengka. Nah, itu pada tanggal 12 Februari 2022. Nah, pada saat itu untuk biaya 2.500.000 itu hanya untuk biaya pendaftaran ujian saja, belum beserta penginapan kita dan perjalanan transportasi segala macam ya. Maksudnya itu di luar dari kan. Jadi kita tuh waktu itu ujiannya itu jam 8 pagi. Terus aku kan karena memang masih mengasihi anakku, otomatis sepaket berangkatnya. Nah, tapi kebetulannya pada hari itu saat ujian suamiku itu nggak bisa cuti, jadi akhirnya ditemani oleh ibuku dan disupirin oleh tetanggaku. Alhamdulillah berjalan dengan baik gitu kan. Kita H-1 berarti tanggal 11 Februarinya kita perjalanan menuju Majalengka, kurang lebih dari Indramayu 1 jam sampai 2 jam tergantung kecepatan ya. Kayaknya aku 2 jam lebih deh kalau nggak salah. Untuk registrasi biasa di pagi hari jam 7 sampai jam 7.30.
mulainya jam 8, dan untuk ujiannya itu sendiri apa ya, bener-bener ketat banget teman-teman. Kan jadi kita tuh sewilayah kan, aku kan bareng Samarkan Indramayu ya. Nah itu tuh kita tuh dipencar teman-teman. Jadi sebangku tuh kan itu jadi satu meja, itu isinya 2 orang, dan itu tuh nggak boleh gitu untuk kita satu rekan dengan satu wilayah kita. Jadi kayak diacak gitu kursinya, jadi ya udah nggak ada yang sebangku. Cuma kebetulan karena aku kan terakhir tuh ceritanya baru masuk tuh, jadi aku tuh terlalu lama di tempat makan. Kan aku kan dapat breakfast tuh di hotel itu, aku sarapan dulu sama mama sama anakku. Terus akhirnya karena kurasa kok udah sepi gitu di pendaftaran. Memang waktu itu pagi rame banget sampai apa ya, dari ujung tuh ke ujung tuh teman-teman, di pintu masuk tuh kayak udah full buat registrasi gitu kan. Aku kan mikir udahlah sarapan dulu aja gitu kan, toh emang tempat makan sama registrasi itu cuman berhadap-hadapan gitu. Maksudnya aku tinggal keluar dari ruang makan udah registrasi di tempat registrasi. Terus akhirnya aku mikir santai aja lah gitu kan. Tapi teman-temanku pada ngechat, kamu kemana gitu kan, kamu di mana, kok kamu belum masuk, katanya kamu di hotel ini. Terus akhirnya aku bilang aku lagi sarapan, buruan ntar keburu telat lagi. Terus aku bilang santai gitu-gitu kan. Taunya tuh aku jadi orang, maksudnya aku peserta terakhir untuk registrasi ujian itu. Akhirnya udah tuh aku tinggalin tuh anakku sama mama berdua aja tuh mereka. Terus akhirnya aku ini apa sih namanya setelah itu aku masuk kan ke ruang ujian, dan ternyata apa aku satu meja sama rekanku sendiri gitu, Mas Suroso. Nanti ada di sini gambar-gambar kita saat ujian. Nah, yang paling penting nih teman-teman buat kalian yang mau mengikuti ujian profesi advokat ini, kalian itu harus benar-benar belajar tentang surat kuasa dan surat gugatan. Jadi nanti tuh kalian tuh dikasih selebaran, itu tuh isinya tuh ini apa sih namanya, kasus gitu. Nah, kalian itu harus memecahkan kasus tersebut. Jadi untuk menjadi seolah-olah kalian itu advokat. Nah, kalian itu gimana sih gitu kan, kalau kalian menjadi advokat tuh gimana nih nanganinnya. Nah, kalian tuh begitu gitu. Nah, kalian pelajarin aja ya nanti. Tuh aku udah kasih tahu kisi-kisinya kan. Nah, jadi itu benar-benar yang alhamdulillah tuh apa sih namanya, untuk 2 surat kuasa dan surat gugatan itu aku udah alhamdulillah udah menguasai ya. Jadi ya berjalan dengan lancar gitu. Waktu itu memang kita dikasih waktu tuh teman-teman. Jadi untuk di pagi hari itu kita tuh full untuk isian apa namanya ABC-an gitu kan ya. Nah, lalu lanjut di jam makan siang ke atas, jam 1-an itu kita tuh ini apa sih namanya, lanjut untuk ujian esai. Itu kan artinya ujian esai ya teman-teman ya. Bener-bener dikasih waktu cuma 1 jam teman-teman. Bayangin, walaupun memang pertanyaannya itu gimana cara membuat surat gugatan, gimana membuat surat kuasa, dan itu tuh nggak mungkin 1 lembar itu kalian nulis gitu. Aku sampai berlembar-lembar teman-teman, dan ya itu ada aja tuh ya pulpen aku, ampun nggak tuh tiba-tiba macet lah apalah. Untungnya Mas Suroso baik kan, niris daripada kamu kesulitan gitu. Ampun deh. Terus akhirnya 1 jam dan kita tuh skip makan siang. Jadi waktu itu kan ada istirahat siang ya, istirahat bisa kalian gunakan untuk sholat dan cemilan sih lebih tepatnya. Jadi dikasih kotakan gitu teman-teman, kita ya udahlah ya untuk mengenyangkan perut sementara waktu gitu kan. Dan alhamdulillahnya anakku itu nggak rewel. Aku selalu tanyakan kan kalau di jam-jam istirahat ya. Kalau ujian kan kita nggak megang handphone tuh teman-teman. Terus akhirnya aku tanya gimana gitu kan Jasmine, katanya nggak apa-apa. Kata mama baik-baik aja, dia nggak nyariin. Oh alhamdulillah gitu kan. Aku tenang tuh teman-teman ujiannya. Udah tuh akhirnya kita mulai tuh ujian tuh. Apa ujian esai tuh bener-bener itu tuh menguji otak aku tuh udah kayak aduh pengen ini loh, apa kayak bau asap gitu loh teman-teman. Udah saking pusing gitu. Aduh ini kan maksudnya namanya juga kasus kan, kita kan nggak bisa nebak apa sih gitu kan yang disediakan sama panitia, kasusnya apa, tentang apa, nggak tahu kan. Kita baru tahu tuh setelah ujiannya. Ya udah tuh nulis
tuh aduh bener-bener yang namanya karangan bebas tuh, tapi karangan bebas maksudnya sesuai dengan ini ya, apa namanya, tata cara penulisan surat kuasa dan gugatan ya, maksudnya bukan yang ngarang bebas aneh-aneh juga, enggak gitu. Udah, jadi pokoknya alhamdulillahnya tuh udah selesai tepat waktu. Itu setelah sudah ya, nah di itu juga aku tuh sempet nge-review Hotel Vitra itu. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa sih review Hotel Vitra di Majalengka itu, tonton ya, linknya ada di atas ini. Oke. Nah, setelah itu pada tanggal 25 April pengumuman pengumuman yang lolos ujian, dan ternyata dari seangkatan kita ada beberapa orang yang tidak lolos. Ya memang kita sedih ya, maksudnya tidak semuanya lolos, tapi ya mau gimana, karena memang itu seleksinya sangat amat ketat gitu. Tapi ya kita doakan bagi yang kemarin ujian belum lulus, semoga untuk ujian next kan memang ada lagi ya untuk gelombang berikutnya, semoga mereka lulus gitu kan, cepat menyusul kita menjadi advokat ini. Oke, setelah pengumuman lulus gitu kan, alhamdulillah kita sebagai rekan-rekan yang lulus ujian, kita mengadakan syukuran. Nah, syukurannya ini nih fotonya, kayaknya fotonya cuma segini deh teman-teman. Nah, terus abis itu kita sudah mengadakan tuh syukuran tuh. Nah, kita kan nungguin tuh teman-teman untuk pelantikannya. Nah, itu kan pengumuman itu kan bulan April tuh teman-teman. Dan kita tuh pelantikan di bulan November. Bayangin kita nunggu berapa bulan untuk pelantikan ini kan. Aduh, bener-bener lama banget. Soalnya apa? Karena memang kan untuk PKPA maupun gelombang ujian juga memang selalu ada gitu. Jadi sampai akhir tahun, kita nungguin sampai akhir tahun teman-teman. Nah, di situ juga kan kita kan untuk dilantik dan disumpah itu kan harus memiliki persyaratan-persyaratan kan teman-teman. Jadi kita tuh mengumpulkan berkas-berkasnya dulu tuh dari mulai SKCK kalau nggak salah ingat. Terus abis itu minta ke pengadilan juga untuk surat kalau kita tuh memang mau berprofesi advokat gitu-gitu kan. Untuk bayar sumpahnya itu sama pelantikan itu totalnya 4 juta teman-teman. Aku tulis di sini. Tapi itu tuh belum beserta dan lain-lain. Maksudnya belum sama toga. Nah, waktu itu kita tuh toga tuh seharga 600.000. Nah, toganya nih yang saya pakai di sini ya. Nah, abis itu kita kumpulkan SKCK dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu tuh kapan sih gitu kan kita pelantikan. Ya tadi tuh bulan November kan akhirnya mah. Yang pasti untuk pelantikan menjadi advokat itu kalian harus menyertakan sertifikat PKPA itu. Jadi kalau kalian belum mengikuti PKPA itu, kalian nggak bisa mengikuti pelantikan ini. Nah, dan untuk kita juga hasil ujian lolosnya itu juga nilai kita ya harus disertakan juga gitu. Pada tanggal 1 November 2022, tepatnya 2 minggu yang lalu, itu senior advokatku dia mengumumkan di grup resmi kita, maksudnya grup angkatan kita. Dia bilang kalau misalkan untuk pelantikan dan sumpah advokat itu di tanggal 7 dan 8 November. Registrasi dan sebagainya. Nah, untuk jadwalnya aku kasih di sini ya. Nah, jadi di sini tuh registrasi tuh teman-teman ada hari Kamis dan Jumat. Nah, itu tuh jadi tuh sebelum kita dilantik, kita tuh harus registrasi dulu. Nah, tapi registrasinya itu kita tuh harus datang ke tempat Pengadilan Tinggi Bandung itu. Nah, ini tuh sebenarnya nomor-nomor ini tuh sebenarnya nomor urut teman-teman. Jadi di situ juga kita dikasih tuh absen nomor berapa. Nah, ternyata memang berdasarkan huruf abjad. Nah, ternyata huruf pertama aku kan R ya, Rizka ya. Jadi dapatnya kita tuh di hari Jumat. Jadi itu kan dibagi-bagi kan pesertanya. Jadi untuk menghindari kerumunan di suatu tempat kan, apalagi sekarang kan dibilang udah bebas atau belum juga kan, belum ya dari Covid kan. Nah, terus akhirnya kita on the way tuh dari Indramayu hari Kamis berangkat kan. Terus abis itu nyampe sore kalau nggak salah, sore karena perjalanan kita siang perjalanan, sore nyampe Bandung.
nginep tuh di dekat daerah situ Cikutra kalau nggak salah, Cibenying ya. Itu karena memang kita pengennya nggak mau terlalu jauh dari lokasi ini tempat tempat penyelenggaranya itu. Nah sebelum itu juga aku sebagai peserta pelantikan itu diwajibkan swab. Jadi aku tuh swab tuh di perjalanan waktu itu udah nyampe Jatibarang tuh teman-teman. Akhirnya aku nyari tempat swab tuh. Nah akhirnya setelah swab alhamdulillah hasilnya negatif. Nah itu dibawa tuh teman-teman, nanti buat saat registrasi dibawa gitu. Jadi untuk registrasinya itu sendiri kita cuma membawa hasil swab dan KTP. Nah setelah itu dengan berpakaian rapi, terus abis itu hari Jumatnya udah tuh nginep tuh semalam tuh, kita nginep semalam. Besok paginya jam berapa ya, jam 9-an kalau nggak salah aku baru OTW tuh dari tempat penginapan ke tempat registrasi kan. Ternyata katanya udah boleh, padahal kan ibaratnya itu tuh masih sesi 1 kan ya teman-teman. Kan sesi 2-nya itu kan jam 10. Karena memang mungkin udah lowong juga sih, nggak terlalu rame banget tuh. Jadi diperbolehkan tuh sesi 2, silakan boleh masuk kalau misalkan memang kalian sudah ada di daerah situ gitu kan. Akhirnya kita masuk registrasi. Nah di situ tuh kita di depan di depan pagar tuh ada panitia suruh mengumpulkan hasil tes swabnya. Nah untuk anakku dan suamiku mereka menunggu di tempat parkir karena memang nggak diperbolehkan masuk, itu hanya peserta saja. Nah setelah masuk akhirnya kita disuruh masuk ke ruangan yang dimana itu ada wawancara wawancara online. Ada wawancara online-nya nih kayak gini nih gambarnya kira-kira. Jadi kita duduk berhadap-hadapan dengan panitia yang entah itu di mana, menggunakan televisi sebagai tuannya. Jadi aku pakai kamera kan, terus kita ditanya-tanya gitu tempat tinggal dan tempat tanggal lahir gitu-gitu kan. Terus kita juga berfoto dengan KTP kita sendiri gitu. Abis itu udah kayak gitu dicetak tuh teman-teman. Nah ternyata itu tuh sebenarnya nyetak untuk registrasi itu. Nah setelah cetak aku cuma tanda tangan, terus diinget-inget tuh kita tuh nomor absennya berapa, dan itu tuh bakalan menentukan untuk kursi dan sebagainya gitu kan. Setelah itu aku disuruh pindah ke tempat lain. Nah itu tuh di outdoor tapi kita tendaan gitu, nggak panas juga. Nah di situ ada beberapa panitia, terus ada nomor-nomor mejanya juga di situ. Nah kebetulan aku waktu itu nomor 2 kalau nggak salah, 2 apa 3 ya lupa. Nomor meja ke situ, terus disebutkan ditanya cuma nomor urut mejanya berapa gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah 516. Aku peserta 516. Jadi setelah itu tanda tangan di atas nama kita, selesai. Jadi untuk registrasinya itu kurang lebih 5-10 menit ya, tergantung di situ lagi rame atau enggak. Dan kebetulan waktu itu aku nggak terlalu rame gitu, jadi enak aja, selesai dari satu ke satu, selesai gitu cepet. Nah udah kayak gitu aku keluar, dan ini foto-foto saat registrasi bareng suamiku dan anakku. Nah setelah itu ketemu juga tuh sama teman-teman yang sesi 1. Udah tuh hari Senin kan. Nah akhirnya tuh baru dikasih tahu nih teman-teman untuk pengumuman tempat pelantikannya itu. Nah pelantikannya itu sendiri di Saskod. Aku nggak tahu ya penyebutannya gimana. Jadi HIS Saskod pokoknya di daerah dekatnya ini loh, di Jalan Gatot Subroto kalau nggak salah. Nah di situ tempatnya itu kayak venue untuk wedding organizer di situ, tulisannya gitu kan. Nah terus tuh udah kan di situ tuh kita disuruh datang jam 1 siang. Nah aku tuh OTW dari kesorean dulu kan ke rumah nenekku. Dari OTW jam 10 apa jam 11-an gitu. Pokoknya nyampe tuh tempat daerah situ tuh duhur kurang kayaknya. Terus kita makan siang dulu segala macam gitu kan. Terus sholat dulu, terus akhirnya disuruh ganti baju kan, harus pakaian berbaju putih seperti ini dan celana maupun rok hitam untuk perempuan, dan untuk laki-laki diwajibkan menggunakan peci warna hitam.
dan pastinya harus bertoga. Nah, ya seperti ini kurang lebih untuk penampilanku pada saat itu. Nah, lalu aku diantarkan tuh sama suamiku setelah makan dan sholat. Kita diantarkan untuk acaranya jam 1. Anakku dan suamiku balik lagi ke hotel karena ditakutkan kan, maksudnya karena kan takutnya kan ini teman-teman nyampenya kan selesainya kan lama gitu kan. Akhirnya semuanya berlangsung dengan baik. Jam 1 dimulai, kita kurang lebih harusnya sih jam 4 kelar ya, cuman ya namanya juga ada banyak inian, jadi kelar keluar dari ruangan itu kurang lebih jam 5-an, pokoknya mendekati adzan maghrib. Nah, setelah itu barulah kita berfoto-foto segala macam. Cuma karena memang si bayi nih dia tuh nyariin aku sampai nangis katanya. Pokoknya sedih banget lah dia tuh. Pas aku masuk pun juga didramain, ditangisin gitu kan. Ya udahlah ya, yang gimana lagi kan. Terus ya udah, akhirnya aku tuh langsung cabut aja. Untuk pengambilan sumpah itu sendiri, kita itu diambil sumpahnya dengan bersama Yang Mulia Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Nah, itu kita disuruh datang kan jam 8 tuh untuk registrasi. Nah, registrasi untungnya tuh kita tuh ngambil hotelnya tuh deket dari tempat tersebut kan. Nah, setelah udah udah registrasi segala macem, kita nunggu tuh teman-teman. Aduh, suara baso. Kita disuruh nunggu, di situ ada gladi resik dulu segala macem. Baru jam 10 kita pelaksanaannya. Nah, jam pelaksanaannya setelah sudah sumpah dan sebagainya, udah deh kita jadi advokat. Nah, untuk kartu anggota dan sebagainya itu katanya H+1 bulan atau 3 bulan ya, tergantung lama iniannya, karena pesertanya juga kan banyak tuh teman-teman, ada 677-an. Ya begitulah cerita pengalaman aku untuk mengikuti rangkaian menjadi advokat. Begitulah, gimana menurut kalian nih perjalananku? Berarti kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun kurang sih, karena dari Januari kan sampai November kan. Ya mungkin ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalau kalian penasaran untuk video selanjutnya, jangan lupa tonton videonya berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Oke? Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.